Selamat siang Ibu Narti. Selamat siang Ibu Fit. Bagaimana kabar hari ini Ibu Narti? Puji Tuhan, luar biasa sehatnya Ibu Fit. Syukurlah kalau seperti itu. Ibu Narti mau coaching Iya, mau Ibu, melaksanakan benar. coaching. Iya. Apakah sudah siap untuk sesi coachingnya? Iya, saya sudah siap, Bu. Luar biasa. Dengan Pak Fred kali ini Ibu Narti Iya. coachingnya. Oke. Baik Ibu Narti, sebelum Ibu Narti melaksanakan coaching dengan Pak Fred, kita berbincang-bincang dulu dalam sesi prasupervisi ini. Iya. Boleh Ibu Narti? Boleh, Bu. Oke, baik. Nanti saat Ibu Narti melakukan coaching dengan Pak Fred, nanti saya akan mengobservasi kegiatan coaching yang akan Ibu Narti lakukan. Siap, Bu. Yang pertama saya mau tanyakan Ibu Narti, apakah Ibu Narti sudah membaca dan juga memahami terkait dengan rubrik penilaiannya? Ya Bu, saya sudah baca dan saya pahami bahwa Ibu akan mengobservasi saya khususnya terkait 3 kompetensi inti dari coaching yang akan saya lakukan bersama Pak Fred sebentar. Iya, benar sekali Ibu Narti. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa coaching ini memiliki 3 kompetensi inti di dalamnya. Kalau begitu Ibu Narti ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana dalam ketiga kompetensi inti coaching ini Ibu Narti? Ya, yang saya ingin kembangkan tentunya ketiga kompetensi inti dari coaching ini Bu, berkaitan dengan presence atau kehadiran penuh, Ya. lalu menyampaikan pertanyaan yang berbobot, Ya. dan juga mendengarkan aktif. Oke, baik. Dan saya juga ingin mengembangkan teknik coaching, terutama teknik Tirta Bu. Oke, Ibu Narti luar biasa sekali karena Ibu Narti sudah mengetahui ketiga inti kompetensi inti coaching, dan juga Ibu Narti sudah tahu juga bahwa salah satu alur yang bisa digunakan dalam coaching itu adalah alur Tirta. Iya, benar sekali Bu. Luar biasa sekali Ibu Narti. Lalu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Oh iya Bu, di sini Bu saya ingin mengembangkan lebih dalam lagi berkaitan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, terutama saat menggali potensi coachee dalam menyatakan atau melaksanakan rencana aksi terkait masalah yang dihadapinya Bu, karena hal tersebut terkadang masih susah untuk dilakukan Bu. Tapi saya yakin Ibu Narti tentu bisa melakukan ini. Jadi tadi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ya, benar. Terutama pada bagian rencana aksi di alur Tirta. Ya. Bagaimana sang coachee bisa menggali potensinya untuk menyampaikan rencana aksi. Seperti itu ya Ibu ya? Iya. Oke, mantap sekali ini Ibu Narti. Lalu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Menurut saya saat coachee itu mampu menggali segala potensi yang ada dalam dirinya saat kegiatan coaching berlangsung, terutama saat mengutarakan rencana aksi Bu yang akan dilakukan melalui pertanyaan berbobot yang nanti saya ajukan. Oke, baik Ibu Narti. Jadi memang berkesinambungan antara apa kompetensi yang Ibu harapkan tadi dengan indikator ketercapaiannya. Jadi masih tentang bagaimana coaching mampu menyampaikan rencana aksi mereka melalui pertanyaan berbobot yang Ibu ajukan. Iya, benar sekali. Luar biasa Ibu Narti. Dan berikutnya, harapan apa yang Ibu ingin dapatkan atau yang Ibu harapkan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Baik Bu, saya berharap bahwa saya mampu untuk melakukan coaching dengan baik, sehingga coachee dapat mengembangkan dirinya, terutama segala potensi yang ada dalam dirinya untuk menyampaikan strategi-strategi Bu. Dan juga saya berusaha untuk menciptakan kenyamanan bagi coachee saat coaching sehingga coachee bisa lebih optimis Bu. Iya, betul. Luar biasa harapan Ibu Narti tadi bahwa memang kita semua berharap bahwa saat sesi coaching itu coach dan coachingnya harus nyaman. Iya, luar biasa sekali dan saya yakin Ibu Narti dapat menciptakan hal tersebut. Baik Ibu Narti, untuk sesi prasupervisinya sampai di sini dulu. Saya berikan kesempatan Ibu Narti untuk melakukan coaching bersama dengan Pak Fred. Oke, bagaimana Ibu Narti, siap? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Nanti saya akan mengobservasi Ibu Narti. Siap Bu. Selamat siang. Halo, Pak Fred, silakan duduk.
Selamat siang Pak Fred. Selamat siang Ibu. Halo Pak Fred, selamat siang. Selamat siang Ibu Fit. Selamat siang. Pak Fred, apa kabarnya hari ini Pak Fred? Kabarnya baik-baik Ibu, sehat. Alhamdulillah. Oke, baik Pak Fred. Kita punya waktu 10-15 menit ke depan untuk melakukan percakapan lah, bercerita tentang segala sesuatu yang Pak Fred alami ya di kelas. Boleh ceritakan tidak tujuan pertemuan kita hari ini kira-kira apa Pak? Ya gini Ibu, sebetulnya saat ini saya mau bercerita tentang masalah yang saya alami di kelas dengan anak-anak saya, di mana anak-anak di kelas saya itu keterampilan berelasinya ya, berkurang begitu ya, kesadaran sosialnya itu sangat kurang. Karena itu saya rencana ke depan mau mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran di kelas saya, terutama berkaitan dengan kompetensi kesadaran sosial. Saya mau integrasikan itu dalam kegiatan pembelajaran untuk memecahkan masalah keterampilan berelasi yang kurang di antara anak-anak saya di kelas itu. Oh baik Pak Fred, jadi terkait keterampilan berelasi apa ya yang perlu ditekankan. Apa yang Pak Fred amati terkait kompetensi sosial emosional anak saat pembelajaran terutama berkaitan dengan kesadaran sosial? Ya, yang saya amati selama ini itu anak-anak itu kurang sekali sikap menghargai atau menghormati temannya. Misalnya saja kalau di kelas itu ada anak yang menjawab pertanyaan dengan salah, reaksi mereka adalah menertawakannya. Oh ya. Kalau ada anak-anak teman-temannya bermasalah, mereka bukannya membantu malah cuekin, bahkan ada yang menertawakannya. Itu di sini saya lihat mereka punya kesadaran sosialnya sangat rendah. Tidak ada sikap menghargai, tidak ada semangat untuk membantu atau menolong. Yang ada cuma suka menertawakan teman. Jadi kesadaran sosialnya sangat rendah. Gitu. Ya baik Pak Fred. Berarti keterampilan berelasi anak-anak belum terlihat ya Pak Fred? Iya, belum terlihat. Iya. Lalu dari keadaan tersebut, situasi ideal seperti apa yang Pak Fred harapkan? Situasi idealnya saya mau anak-anak itu punya sikap tahu saling menghormati, menghargai, saling membantu, bukannya saling mengejek atau menertawakan. Seperti saya maunya ke depan seperti itu, anak-anak itu punya semangat sikap menghargai satu sama lain, menghormati teman, semangat membantu, seperti itu. Itu yang saya harapkan ke depannya, idealnya. Ya, baik Pak Fred. Berarti situasi yang Pak Fred harapkan, yang idealnya itu adalah keterampilan berelasi di antara anak itu diterapkan dengan baik di kelas ya Pak. Ya. Jika kita bernilai Pak ya, berkaitan dengan keterampilan relasi ini itu levelnya 10. Menurut Pak Fred, untuk situasi saat ini di kelas Bapak itu nilainya berapa? Ya, kalau saya beri nilai dari pengalaman sampai sejauh ini ya sekitar di angka 4-5 gitu Bu. Karena itu tadi seperti contoh tadi, ada temannya yang jawab salah, mereka menertawakannya. Ada temannya punya masalah atau jatuh atau punya penampilan yang kocak begitu, mereka malah menertawakan seperti itu. Ya semestinya mereka harus ya tahulah saling menghargai. Bagaimana cara untuk mengoreksi teman, memperbaiki sikap atau penampilan teman dengan cara seperti apa, bukan dengan cara menertawakannya. Yeah. Jadi yang sangat menonjol selama ini mereka suka saling menertawakan, membuat teman-temannya tidak percaya diri seperti itu, sehingga kalau diberi penilaian mungkin tadi itu 4-5 gitu. Oke baik, jadi saat ini situasi yang Pak Fred alami itu berada di level 4-5. Iya. Apakah Pak Fred berencana untuk meningkatkan itu atau tidak? Ada rencana, saya punya impian itu supaya kesadaran sosial itu bisa meningkat ke angka 7 atau 8 begitu ke depannya. Oke, baik ya Pak. Berarti Pak Fred di sini punya keinginan supaya kesadaran sosial pada anak-anak itu meningkat. Iya. Nah, supaya
meningkat itu kira-kira strategi apa yang mau Pak Fred lakukan? Ya, strateginya itu setiap hari nanti atau setiap kali kegiatan pembelajaran di kelas nanti saya selalu mengajarkan atau mengingatkan anak-anak untuk tidak menertawakan teman ketika ada teman yang berbuat salah atau jawab salah pertanyaan dari guru. Kemudian nanti saya rencananya akan selalu menerapkan metode pembelajaran diskusi, sehingga nanti di sana mereka latih bekerja sama, saling menghargai, membangun relasi yang baik dengan teman-teman. Kemudian juga menerapkan metode pembelajaran bermain peran, ya, latih bermain peran sesuai dengan naskah yang sudah disiapkan. Dan juga saya rencananya mencari video contoh bagaimana menunjukkan empati terhadap teman. Biarkan mereka menonton video itu dan jadikan video itu sebagai bahan refleksi dan pembelajaran untuk mereka. Bagaimana menunjukkan sikap empati kepada teman, menunjukkan sikap menghormati terhadap teman. Itu yang saya rencanakan strategi saya ke depannya. Baik Pak Fred, di sini saya kutip bahwa Pak Fred memiliki 3 strategi, diantaranya diskusi, kegiatan diskusi, kemudian kegiatan bermain peran dan juga menonton video. Dan satu tadi selalu mengingatkan. Oh ya, baik. Selalu mengingatkan siswa berkaitan dengan keterampilan sosial emosional di kelas. Iya. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali Pak Fred, dan saya yakin bahwa hal ini akan Pak Fred lakukan dan Pak Fred terapkan dengan baik di kelas nantinya. Iya. Ya. Lalu apa komitmen Pak Fred sendiri terhadap strategi tersebut? Ya, komitmen saya Ibu ke depan saya akan lakukan itu secara berkala. Strategi-strategi itu tadi saya akan lakukan secara berkala dan menjadikan keterampilan berelasi, keterampilan berempati sebagai pembiasaan dan juga budaya positif di sekolah. Itu komitmen saya. Wow. Luar biasa sekali Pak Fred, saya senang sekali Pak Fred menerapkan strategi-strategi yang menurut saya nantinya Pak Fred pasti bisa lakukan ini dengan baik di kelas. Dan saya sangat berharap pada sesi-sesi berikutnya Pak Fred bisa menceritakan kembali berkaitan dengan kemajuan keterampilan sosial emosional anak-anak di kelas. Oke, siap Ibu. Ya, terima kasih Pasti banyak bisa. ya Pak Fred. Sama-sama Ibu Narti. Iya, Terima kasih selamat untuk siang. waktunya. Selamat siang. Oke, baik Ibu Narti, sekali lagi selamat untuk Ibu Narti sudah melaksanakan coachingnya dengan sangat baik hari ini. Dan bagaimana perasaannya setelah kegiatan coaching ini Ibu Narti? Saya lega Bu, luar Oke, biasa luar sekali biasa. rasanya. Lega dan luar biasa Iya. ya Ibu. Tadi sebelum coaching sempat sedikit deg-degan? Ya, saya terus terang saja Bu, saya tadinya belum terlalu percaya diri, tapi setelah saya melaksanakan coaching tadi, kayaknya mengalir saja Bu. Iya, benar sekali Bu Narti. Jadi kelegaan itu sangat terlihat setelah coaching selesai tadi. Iya. Baik Ibu Narti, sekarang kita masuk dalam bincang-bincang di kegiatan pasca supervisi. Untuk yang pertama saya mau tanyakan ke Ibu Narti. Terkait indikator pencapaian dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada saat sesi prasupervisi di awal, itu kan tadi coachee bisa menggali segala potensi dalam dirinya saat kegiatan coaching berlangsung, terutama saat coachee ini mengutarakan rencana aksinya Ya. melalui pertanyaan berbobot yang Ibu Narti ajukan. Apa yang sudah Ibu Narti lakukan tadi? Ya baik Bu Fit, saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian saya juga sudah memastikan berkaitan dengan strategi-strategi yang mau diterapkan oleh coachee Ya. untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi saya dan Pak Fred tadi sudah melaksanakannya dengan baik dan Pak Fred pun dapat menjelaskan dengan baik terkait strateginya. Oke, luar biasa sekali Bu Narti. Lalu bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi tadi? Saya menilai bahwa performa saya tadi sudah bagus Bu. Ya. Saya sudah mampu mengarahkan Pak Fred untuk mengungkapkan rencana aksinya. Oke. Kalau begitu apa yang membuat Ibu Narti menilai demikian?
tentunya karena Pak Fred mengutarakan strateginya tadi dengan sangat baik, Bu. Benar sekali Bu Narti, karena tadi saat sesi coaching itu sangat terlihat. Ya. Lalu apakah saya boleh Ibu Narti menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh iya Bu, boleh sekali. Baik Ibu Narti, ada beberapa hal yang tadi saya catat dan berdasarkan hasil pengamatan saya. Yang pertama, Ibu Narti sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik, merujuk pada pelaksanaan yang ideal. Lalu ketiga kompetensi inti coaching sudah terlihat tadi Ibu Narti. Mulai dari presence atau kehadiran penuh. Tadi saat coaching Ibu Narti sudah menunjukkannya dengan baik, itu ditandai dengan respon Ibu Narti dan juga gesturnya, lalu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ini sangat terlihat sekali tadi Ibu Narti, bagaimana Ibu Narti merespon apa yang disampaikan oleh Koci, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan saya juga amati tadi di prasupervisi kemarin Ibu Narti sempat mengatakan juga sempat menyinggung tentang alur tirta, dan tadi sangat terlihat sekali bahwa mulai dari alur tirta yang pertama, tujuan sampai pada tanggung jawab, Ibu Narti sudah menanyakan komitmennya seperti apa, komitmen dari Pak Fred. Lalu berhubungan dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan terkait mengajukan pertanyaan yang berbobot, terutama tentang rencana aksi. Yang saya amati tadi adalah sudah sangat baik Ibu Narti. Yang pertama, Ibu Narti bertanya dengan sangat runut dan sistematis. Tadi mulai dari situasi ideal apa, Ibu Narti membawa Pak Fred pada situasi ideal apa yang ia inginkan. Kemudian kira-kira di situasi ideal, di situasi atau keadaan yang awalnya, itu mau dibeli nilai berapa sama Pak Fred. Itu sudah luar biasa Ibu Narti. Lalu berikutnya hasil pengamatan saya tadi, itu mau dikembangkan jadi ke nilai berapa. Setelah itu baru Ibu Narti bertanya tentang strategi apa yang mau Pak Fred lakukan. Jadi ini sudah sangat sistematis, sudah sangat mengarahkan pemikiran Koci sampai pada strategi apa yang mau ia lakukan. Jadi memang coaching yang Ibu Narti lakukan bersama Pak Fred tadi sudah sangat luar biasa. Juga terlihat dari bagaimana Ibu Narti merangkum apa yang disampaikan oleh Koci tadi. Saya pribadi sangat senang dan bangga dengan apa yang terjadi tadi Ibu Narti. Lalu berikutnya, kedepannya Ibu Narti, saya mau bertanya kedepannya, kompetensi apa lagi yang Ibu Narti ingin kembangkan? Baik Bu, mungkin yang ingin saya kembangkan lagi itu terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga terkait teknik rasa Bu dalam proses coaching. Oke, baik, terkait mengajukan pertanyaan berbobot tapi menggunakan teknik rasa Ibu Narti. Kira-kira ini mau dilakukan kapan, di mana, lalu dengan siapa? Rencananya Bu, saya akan sering melakukannya itu dengan teman-teman saya. Tadi saya sudah janjian sama Pak Fred. Oke, baik. Nanti saya akan menyiapkan waktu untuk melakukan proses coaching selanjutnya dengan Pak Fred. Oke, luar biasa Ibu Narti. Saya akan menunggu Ibu Narti tindak lanjut dari yang Ibu Narti sampaikan hari ini. Oke, Ibu Narti. Ya, Bu. Sekali lagi selamat Ibu Narti sudah menyelesaikan sesi coaching hari ini. Sampai bertemu di supervisi yang berikutnya. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Narti. Sukses selalu. Amin. Baik, selamat sore Ibu Fitri. Selamat sore Pak Fred. Senang sekali bisa berjumpa kembali sore ini. Iya. Bagaimana kabarnya? Baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Saya baik-baik saja, sehat. Ya. Syukurlah. Puji Tuhan bisa bertemu kembali di momen yang istimewa ini. Iya Pak. Ibu Fitri mau melakukan coaching sore ini ya? Iya benar sekali Pak. Dengan siapa ya? Bersama Ibu Narti nanti. Oh, dengan Ibu Iya. Narti. Oke. Baik, sebelum kita melakukan proses coaching ini, Ibu Fitri kan meminta saya untuk mengobservasi ya. Iya benar Pak. Jadi sebelum proses coachingnya berjalan, mungkin kita perlu bincang-bincang dulu. Oh iya, saya mau tanya dulu, Ibu Fitri sudah membaca dan memahami rubrik penilaian observasi coaching ini? Sudah Pak. Sudah. Ya, intinya Bapak menilai dari 3 kompetensi inti coaching dari yang saya baca. Oke, seperti yang Ibu Fitri tahu, coaching itu seperti apa, dan coaching itu dalam menjalani proses coaching kita perlu memperhatikan prinsip coaching ya. Iya. Ada kemitraan, membangun percakapan yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Siap. Siap Pak. Kemudian
ada 3 kompetensi yang perlu dikembangkan dalam proses coaching itu. Bagaimana presence, kehadiran kita yang penuh dalam proses itu, kemudian mendengarkan aktif, mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach, dan juga bagaimana membuat atau menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan apa yang kita dengar dari coach. Ibu Fitri sudah paham itu. Dan supaya proses coachingnya berjalan lancar, efektif, tidak bertele-tele, ya alangkah baiknya kita mengikuti alat percakapan Tirta. Ya, seperti yang Ibu Fitri sudah paham. Oke, baik Ibu Fitri. Ini ada beberapa pertanyaan ini, boleh ya? Boleh Pak. Nanti Ibu Fitri ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ini? Tentunya kalau mau dikembangkan Pak, saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti coaching. Iya, yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga melaksanakan coaching ini dengan alur Tirta. Bu Fitri ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching itu ya? Iya Pak. Dan ingin menjalankan proses coaching ini mengikuti alur Tirta. Iya, benar. Kalau boleh tahu secara spesifik nanti kompetensi mana yang mau Ibu kembangkan di momen coaching ini? Kalau secara spesifik Pak, yang ingin saya kembangkan itu sesungguhnya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, terutama pada alur identifikasi masalah. Mau khusus di proses coaching ini sebentar mau mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, khusus lagi di area bagaimana mengidentifikasi masalah dari coach seperti itu ya? Iya, benar Pak. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya menilai bahwa hal ini akan berdampak baik Bapak tentunya bagi saya secara pribadi karena akan mengembangkan kompetensi saya. Lalu bagi coachnya juga tentu akan membantu coach dalam melaksanakan pembelajarannya. Seperti itu Pak. Baik. Ibu Fitri mau mengembangkan kompetensi itu tadi ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Apa nanti indikator ketercapaian kompetensi itu bahwa kompetensinya sudah maksimal pada Ibu Fitri? Apa indikatornya? Kalau menurut saya Pak, indikator ketercapaiannya itu saat coach bisa menceritakan masalahnya secara detail dan spesifik pada saya, dan juga saya bisa merangkum apa yang coach sampaikan. Indikatornya Ibu bisa merangkum apa yang disampaikan oleh coach, kemudian menyampaikan pertanyaan sesuai dengan rangkuman itu, yaitu indikator pencapaiannya. Oke, dan coach bisa mengidentifikasi atau menceritakan masalahnya secara lebih detail gitu. Benar Pak. Terus terakhir, apa yang Ibu harapkan dari proses observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Yang saya harapkan tentunya Bapak proses coaching berjalan dengan lancar, lalu memberikan dampak positif bagi saya. Harapan saya kompetensi saya berkembang, lalu juga memberikan kenyamanan bagi coach, dan tentunya menghadirkan optimisme dalam diri coach itu sendiri. Oke, jadi itu harapannya ya. Iya, Pak. Coachingnya berjalan lancar, kompetensi yang ingin dikembangkan juga tercapai, dan coach bisa leluasa menceritakan permasalahannya, dan apa yang dari tujuan dari coaching itu bisa tercapai. Seperti itu ya. Benar sekali Pak. Oke, baik Ibu Fitri, silakan melaksanakan proses coachingnya dengan Ibu Narti. Semoga berjalan lancar dan apa yang menjadi harapannya bisa tercapai. Baik. Oke. Terima kasih Saya banyak Bapak. observasi ya. Ya, siap Pak. Selamat sore Ibu Narti. Selamat sore Ibu Fit. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Narti? Dari pagi sampai sore ini masih segar. Masih segar, masih semangat. Semangat. Oke Ibu Narti, saya dengar Ibu Narti ingin cerita sesuatu nih sore ini. Betul, Bu. Apa yang ingin Ibu Narti ceritakan? Baik Bu Fit, pertama saya bersyukur ya Bu Fit boleh ada bersama dengan Ibu Fit. Saat ini saya mau menceritakan nih terkait motivasi belajar anak-anak saya di kelas. Jadi akhir-akhir ini motivasinya
saya lihat berkurang. Jadi yang mau saya bicarakan hari ini adalah berkaitan dengan motivasi belajar anak, yaitu pembelajaran interaktif di kelas. Oke, baik Ibu Narti ya. Jadi kita punya waktu 15-20 menit ke depan untuk kita bercerita. Jadi ini lebih ke pembelajaran yang interaktif di kelas, Iya, betul. terutama tentang motivasi belajar anak ya Ibu Narti Iya, ya. Oke, baik Ibu Narti, apa yang kira-kira Ibu Narti amati atau indikator apa yang terlihat terkait dengan motivasi belajar siswa itu sendiri di kelas? Baik Bu Fit, yang saya amati saat ini di kelas itu, anak-anak saya itu kayaknya motivasinya sangat menurun, Bu. Ini terlihat dari keaktifan siswa ketika mengikuti pembelajaran. Dari 25 siswa saya di kelas itu saya melihat hanya 2, 3, sampai 5 orang saja yang aktif. Jadi menurut saya itu merupakan indikator penilaian bahwa motivasi belajar anak-anak di kelas saya itu kayaknya rendah sekali, Bu. Oke, berarti jumlah siswa Ibu Narti di kelas ada 25 orang. Iya. Tetapi yang aktif dalam pembelajaran sehari-hari itu sekitar 2-5 orang saja. Iya. Oke, baik. Lalu kira-kira apa yang ingin Ibu Narti dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya Bu, saya itu menginginkan sekali motivasi anak-anak belajar itu meningkat, kemudian terjadi pembelajaran yang interaktif lah di kelas, Bu. Oke, berarti Ibu Narti ingin agar anak-anak itu memiliki motivasi belajar yang tinggi. Itu Ibu Narti lihat jika anak-anak memiliki motivasi belajar yang tinggi itu terlihat dari hal apa saja kira-kira di kelas? Ya, kalau saya melihatnya itu dari antusias anak-anak itu, Bu, menjawab pertanyaan, kemudian aktif berdiskusi di kelompok, kemudian mengerjakan tugas secara mandiri dengan baik. Ya, terutama itu, Bu, membangun relasi, kemudian menjawab pertanyaan guru. Oke, berarti di sini Ibu Narti sudah bisa mengidentifikasi apa-apa saja hal yang menurut Ibu Narti menyebabkan atau terlihat bahwa anak-anak ini kurang termotivasi dalam pembelajarannya. Dan Ibu Narti, kalau seandainya nih Ibu, pembelajaran yang interaktif itu motivasi anak-anak itu meningkat, ada idealnya di level 10. Ya, betul. Kira-kira yang Ibu Narti lihat sekarang pembelajaran di kelas Ibu Narti itu berada di level berapa? Aduh, itu dia, Bu. Diceritakan saja, Bu. Kalau saya menilai itu ya level 2, Bu. Karena siswa saya 25, Bu. Ya. Yang saya lihat aktif itu paling banyak 5 siswa. 5 ya. Jadi ya berada di level 2 lah, Bu. Masih berada di level Ya, 2 rendah berarti ya, Bu. sekali. Iya. Oke, tidak apa-apa Bu Narti. Itu gunanya kita bercerita hari ini ya. Betul sekali, Bu. Jadi dari 25 masih, iya benar tadi 5 ya Bu ya, yang terlihat aktif 2-5. Jadi masih berada di level 2. Kalau seperti itu Ibu Narti, kira-kira langkah-langkah yang akan Ibu Narti ambil ke depan atau strategi apa saja yang akan Ibu Narti lakukan? Baik, Bu Fit. Kalau tadi Bu Fit bilang idealnya 10. Ya. Itu kondisi ideal, Bu. Tapi saya menilainya 2. Dan saya inginkan itu meningkatlah ke setidaknya 8 atau bahkan 10 lah, ke level 10. Iya. Jadi saya sih lebih pada strategi pertama yang saya lakukan itu, mungkin saya perlu melakukan pemetaan pada siswa itu dengan melakukan asesmen awal, sehingga saya bisa memetakan siswa berdasarkan kemampuannya. Iya, baik Bu Narti. Jadi kalau tadi kondisi awalnya ada di level 2, Ibu Narti ingin tingkatkan ke level 8 atau bahkan 10 yang ideal. Langkah yang Ibu Narti ambil pertama itu adalah bagaimana memetakan siswa. Iya. Kira-kira Ibu Narti memetakan siswa untuk apa nih? Saya memetakan siswa itu berdasarkan profil belajarnya. Oke. Jadi saya berpikir bahwa saya perlu melakukan perbaikan pembelajaran, Bu. Oke. Ya, mungkin dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tapi pada awalnya saya harus melakukan asesmen dulu, supaya saya bisa melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Oke. Berarti strategi pertama yang akan Ibu lakukan itu adalah asesmen awal berdasarkan profil belajar murid, sehingga Ibu Narti tentu akan tahu
kebutuhan-kebutuhan belajar siswa ya di kelas. Luar biasa sekali nih menurut saya Ibu Narti. Dan strategi yang kedua tadi adalah Ibu Narti ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Iya, Oke, luar biasa ini Ibu, semakin menarik perbincangan kita. Pembelajaran berdiferensiasi lebih spesifiknya apa nih yang akan Ibu Narti lakukan di dalam kelas? Oke Bu Fit. Mungkin di sini saya lebih penekanan pada berdiferensiasi konten dan proses Bu. Oke. Ya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi konten itu kayaknya itu saya perlu menggunakan metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan profil belajar siswa. Kemudian dalam prosesnya saya bisa laksanakan dengan metode-metode yang bervariasi juga. Iya. Wah, sepertinya ini luar biasa sekali karena strategi Ibu Narti berkelanjutan ya Bu, berkesinambungan dari asesmen awal sampai pada pembelajaran diferensiasi dan lebih spesifik lagi diferensiasi konten dan proses. Ya. Lalu tadi Ibu Narti katakan lebih menekankan pada metode dan medianya. Siap. Oke, ini sangat luar biasa sekali Ibu Narti dan saya pikir ini akan Ibu Narti laksanakan di kelas Ibu Narti. Ya, insya Allah. Oke, mantap Bu. Kira-kira mulai kapan nih Ibu Narti akan lakukan ini? Secepatnya Bu. Secepatnya. Dalam beberapa waktu ke depan saya perlu membuat modul-modul ajar dulu. Oke. Kemudian dari situ saya menyiapkan perangkat dan lain sebagainya sehingga ketika saya turun ke kelas saya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tentunya. Oke. Semakin mantap ya Bu Narti, semakin sistematis. Ya. Dan komitmen Ibu Narti nih untuk pembelajaran kedepannya itu seperti apa? Sepertinya saya harus komit Bu Oke. dengan rencana saya Ya. karena motivasi belajar anak yang semakin menurun ini urgen banget. Ya. Sehingga saya perlu sekali untuk melakukan kegiatan pembelajaran ini secara rutin berkelanjutan sehingga apa yang saya harapkan mudah-mudahan tercapai Bu. Ya, benar sekali Bu Narti dan saya yakin itu pasti akan tercapai Bu Narti. Tadi satu kata kuncinya adalah berkelanjutan. Berarti tidak hanya berhenti dalam satu pembelajaran ya Bu Narti. Oke, mantap Ibu. Lalu pertanyaan ini mungkin menjadi penutup sesi. Oh, ya. Apa yang Ibu Narti dapatkan dari percakapan kita sore hari ini? Dari percakapan ini sepertinya saya baru terpikir Bu. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu penting. Iya. Sehingga meningkatkan motivasi belajar dari anak-anak dan terjadi pembelajaran yang interaktif. Atau dengan kata lain, dengan menjalankan pembelajaran diferensiasi, maka pembelajaran berpusat pada murid itu terjadi di sekolah. Wah, luar biasa sekali nih. Ibu Narti, saya tunggu kabarnya dari Ibu Narti tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi Siap, Bu. tadi. Dan semoga kita bisa bertemu di sesi coaching berikutnya Ibu. Iya. Oke, siap Bu? Siap. Terima kasih banyak Ibu Narti. kasih, Bu Fit. Selamat sore. Terima kasih Bu Fit. Oke, Ibu Fitri, luar biasa sekali proses coaching dengan Ibu Narti sudah berjalan ya. Iya Pak, terima kasih banyak. Ya, bagaimana perasaannya setelah menjalankan proses coaching tadi? Perasaannya lega Pak, lega sekali dan tentunya bahagia. Oke. Terkait kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, sebagaimana kita percakapan di awal tadi, dalam proses coaching tadi apa yang Ibu Fitri sudah lakukan? Terkait kompetensi yang ingin dikembangkan tadi Pak, kan mengajukan pertanyaan yang berbobot, terutama dalam identifikasi masalah. Yang tadi saya lakukan itu adalah, saya secara runtut atau sistematis mengajukan pertanyaan tahap demi tahap kepada Ibu Narti, sehingga Ibu Narti juga bisa menceritakannya secara sistematis. Jadi tadi saya merasa bahwa identifikasi masalah yang disampaikan Ibu Narti itu tadi sudah sangat spesifik Pak, seperti itu. Iya. Kalau Ibu menilai sendiri performance tadi dalam proses coaching tadi bagaimana? Kalau saya pribadi Pak menilai tadi sudah bagus, sudah ideal lah Pak. Ya, sudah ideal. Kenapa Ibu sampai katakan itu sudah ideal? Karena tadi Ibu Narti sudah menyampaikan masalahnya secara spesifik yang pertama Pak. Kemudian tadi juga alur tirtanya sudah terlihat berjalan dengan baik menurut saya. Jadi saya pikir itu sudah ideal Pak. Oke. Iya. Jadi Ibu Fitri
merasa tadi proses coachingnya sudah sangat bagus, sudah Iya, ideal Pak. ya. Iya. Apalagi indikator pencapaian kompetensinya tercapai. Iya. Boleh saya menyampaikan hasil observasi saya? Oh, boleh sekali Pak. Dengan senang hati Pak. Baik, Bu Fitri, dari proses coaching tadi yang saya amati, yang pertama saya lihat proses coachingnya sudah berjalan dengan baik sekali. Iya, terima kasih Pak. Dan sudah sesuai dengan alur tirta yang Ibu Fitri sudah pelajari, sudah pahami. Kemudian 3 kompetensi inti dari coaching tadi muncul dalam proses coaching dengan Ibu Narti tadi. Oh, iya. Tiga-tiganya muncul. Kemudian kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi juga terlihat dalam proses ini. Nah, Iya Pak. tadi ketika Ibu Narti bercerita, Ibu Fitri sungguh mendengarkan, memperhatikan, mendengarkan dan merasa ya. Iya. Sehingga Ibu Fitri juga setelah tadi mencatat, berusaha merangkum dengan baik apa yang disampaikan oleh Ibu Narti, sehingga tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Fitri ke Ibu Narti juga ya sudah berbobot, sehingga Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Fitri tadi, Ibu Narti bisa mengidentifikasi, menceritakan masalahnya secara detail, secara lengkap gitu, sehingga coaching berjalan lancar dan sesuai dengan alur tirta. Dan dengan itu tadi apa yang menjadi tujuan coaching yang Ibu Fitri dan Ibu Narti tetapkan di awal tadi tercapai. Oh ya, karena Ibu Fitri sudah terapkan itu tadi, sungguh mendengarkan dengan penuh perhatian, dengarkan dengan rasa itu, sambil catat, kemudian berdasarkan itu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi apa yang mau Ibu Fitri kembangkan tadi, mengembangkan mengajukan pertanyaan berbobot, itu sudah muncul tadi dalam proses coaching tadi. Luar biasa. Ya. Bagaimana Ibu Fitri menanggapi penilaian dari observasi ini? Yang pertama saya sangat berterima kasih sekali Pak, karena saya merasa Bapak juga hadir penuh dalam proses coaching tadi, karena Bapak begitu detail menyampaikan hasil pengamatannya. Lalu saya bahagia sekali Pak terhadap apa yang Bapak sampaikan, dan saya sangat berharap bahwa kedepannya kita akan saat saya melakukan coaching lagi, Bapak bisa menjadi observer saya lagi. Oke, siap, pasti selalu siap. Tinggal konteks saja. Siap Pak. Baik, tadi dalam proses coaching ini Ibu Fitri sudah kembangkan satu kompetensi yang spesifik ya. Iya. Bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Pak. Mungkin kedepannya Ibu Fitri mau kembangkan kompetensi coaching yang lain mungkin? Iya sih Pak, memang saya terpikir untuk mengembangkan kompetensi coaching yang lain. Tapi masih mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, tapi dengan teknik rasa. Dengan teknik rasa. Iya, oke. Jadi receive, appreciate, kemudian summarize dan juga ask. Mungkin yang di summarize-nya ini yang masih agak sedikit susah dilakukan, jadi ingin saya kembangkan ke depannya Pak, seperti itu. Mau kembangkan bagaimana mendengarkan dengan rasa itu Iya, dan iya. mengajukan pertanyaan dengan teknik rasa Iya, itu. benar Pak. Oke. Benar. Kira-kira kalau boleh tahu kapan, bagaimana, dan siapa yang bisa bantu untuk mengembangkan kompetensi itu kepada Ibu Fitri ke depannya? Iya, kalau ke depannya yang pertama mungkin kembali dengan Ibu Narti Pak, karena Berarti lagi. iya tadi waktu di akhir Ibu Narti sudah menyampaikan bahwa dia akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu berkelanjutan, dan dia juga berharap bisa ada sesi coaching lagi. Jadi saya bilang, oke Ibu Narti, saya akan tunggu kapan waktunya selesai pembelajaran itu. Saya juga akan menyediakan waktu sehingga bisa melakukan coaching bersama Ibu Narti. Lalu juga saya akan berkolaborasi dengan beberapa teman, rekan sejawat di sekolah Pak, untuk melaksanakan coaching ini ke depannya. Ada beberapa teman yang juga sudah dihubungi untuk proses coaching ini. Kalau waktunya Pak masih akan disepakati bersama, lalu tempatnya yang jelas di sekolah sih Pak. Ya. Luar biasa, semangat ya Ibu Fitri ya. Terima kasih Pak. Semoga kedepannya kita masih banyak waktu lagi untuk berdiskusi, bercakap-cakap seperti ini lagi, dan saya menantikan cerita-cerita lain dari Ibu Fitri kedepannya, bagaimana rencana-rencana selanjutnya. Siap, pasti Pak. Oke. Baik Ibu Fitri, terima kasih. Terima kasih banyak Pak, terima kasih atas waktunya. Halo Pak Fred, selamat siang. Selamat siang Ibu Narti. Oke, apa kabar hari ini Pak Fred? Ya, kabarnya baik-baik saja, sehat. Iya, kelihatan dari wajahnya.
Terima kasih. Baik Pak Fred, hari ini akan melakukan proses coaching ya Pak Fred? Iya, saya akan ngobrol bincang-bincang coaching dengan Ibu Fitri. Oke, baik. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit hal yang mau saya bicarakan dulu bersama Pak Fred, boleh? Oke, siap. Oke, baik. Pak Fred, nanti pada saat coaching, itu antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya berikan penilaian sesuai dengan rubrik coaching yang tersedia. Oke. Dan di sini yang mau saya amati itu berkaitan dengan apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Apakah sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee atau belum. Lalu saya juga akan melihat atau mendengarkan respon dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Pak Fred sampaikan kepada dia. Oke, siap. Oke. Dan jangan lupa Pak Fred harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, lalu ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Memaksimalkan potensi. Oke, siap. Namun sebelum melakukan kegiatan observasi sebentar, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Pak Fred. Yang pertama, Pak Fred, apakah sudah membaca dan memahami rubrik penilaiannya? Sudah, Ibu. Saya sudah baca. Luar biasa Pak Fred. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kompetensi inti coaching ini sendiri ada 3. Ada 3, ya. Ya, nah, pertanyaan pertama dari saya, Pak Fred ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Sebetulnya harus kembangkan 3-3-nya, 3 kompetensi itu ya. Tapi untuk kesempatan kali ini, saya sangat membutuhkan bantuan Ibu Narti untuk mengobservasi saya terkait 2 kompetensi saja dulu yang saya rasa penting untuk saat ini, yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif dan juga bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot dari hasil mendengarkan aktif itu. Tolong amati baik-baik di 2 kompetensi itu sebentar dalam diri saya. Oke, baik Pak Fred. Pak Fred sudah mengetahui ketiga kompetensi inti coaching itu sendiri dan juga berkaitan dengan alur tirta. Nah, dari ketiga kompetensi inti itu, bagian kompetensi mana yang lebih spesifik lagi ingin Pak Fred kembangkan dan saya observasi? Yang lebih spesifiknya coba nanti amati bagaimana saya bisa merangkum percakapan dari coachee, sehingga berdasarkan rangkuman itu saya bisa memberikan pertanyaan berbobot, pertanyaan tepat untuk memancing coachee bisa menggali lebih jauh potensinya dalam rangka memecahkan persoalan yang diperbincangkan. Oke, baik. Tapi saya sangat yakin pasti Pak Fred bisa melakukan itu dengan baik. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Fred, bagaimana penilaian Pak Fred sendiri terhadap apa yang ingin kita kembangkan ini? Ya, saya kira kompetensi mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot itu sangat penting ya, dan itu sangat membantu coachee dalam mencari solusi atas permasalahan yang dibuat. Oh iya. Penilaian saya seperti itu, sangat penting. Oke, baik Pak Fred. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang kita inginkan ini? Ya, indikatornya itu nanti coachee dapat menemukan sendiri solusi atas masalah yang diperbincangkan. Kemudian indikator lainnya, pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu benar-benar bisa membantu atau memancing coachee menggali potensinya, sehingga berdasarkan itu dia bisa mencari sendiri solusi atau strategi untuk mencari solusi atas permasalahan yang diperbincangkan itu. Oke, baik. Itu indikatornya. Baik Pak Fred. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, harapannya nanti coachingnya berjalan lancar ya, dan apa yang jadi tujuan dari coaching itu bisa tercapai, terwujud. Ya. Itu harapannya. Oke, baik Pak Fred. Mungkin demikian dulu pertanyaan dari saya. Oke. Selanjutnya Pak Fred akan melakukan coaching dan saya akan mengobservasi kegiatan coaching yang dilakukan Pak Fred bersama coachingnya. Selamat buat Pak Fred, sukses selalu. Saya akan ketemu lagi dengan Pak Fred setelah kegiatan
coaching untuk kegiatan pasca observasi. Oke, sebelumnya saya juga sampaikan terima kasih kepada Ibu Narti telah meluangkan waktu untuk mengobservasi saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fred. Oke, selamat siang Ibu Fit. Selamat siang Pak Aduh, Fred. senang sekali bisa bertemu kembali dengan Ibu Fitri nih. Sama Pak Fred, saya juga senang sekali. Oh ya, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Baik, Iya. sehat ya? Sehat, sehat. Oke, baik Ibu Fit, ini kita punya waktu singkat saja ini, mungkin 15-20 menit saja. Ibu Fit mau ceritakan apa ini hari ini? Oh iya, begini Pak Fred, yang saya mau ceritakan itu tentang anak-anak di sekolah. Jadi anak-anak ini yang saya amati selama ini, mereka ini terlihat bosan dalam pembelajaran mereka. Lalu saya observasi ke guru-guru beberapa hari terakhir, dan ternyata sebagian besar guru di sekolah itu masih menggunakan metode ceramah. Mereka berceramah, kemudian anak-anak disuruh mencatat. Padahal Pak Fred, di sekolahnya kami, LCD itu banyak. Apa salahnya mereka memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada ini? Lalu, sekolah saya itu juga, atau di sekolah kami itu juga, halamannya luas. Ada hutan juga di sebelahnya. Jadi sesekali menurut saya, guru-guru bisa memanfaatkan alam untuk belajar. Jadi alam itu dijadikan sumber belajar. Tetapi pada kenyataan yang terjadi ya seperti itulah Pak Fred. Anak-anak ini, guru-guru ini mereka lebih banyak menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran mereka. Seperti itu dia. Oh, Itu gitu yang saya ya. mau ceritakan hari ini. Jadi ceritanya di sekolahnya Ibu Fit, anak-anak itu sudah bosan kegiatan pembelajarannya, karena guru-gurunya selalu menerapkan proses pembelajaran yang gitu-gitu terus, monoton, ceramah melulu. Iya. Kemudian padahal di sekolah banyak fasilitas LCD, laptop yang bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembelajaran berbasis IT seperti itu ya, Iya, tapi tidak dimanfaatkan. Kemudian alam di sekolah juga bagus, sebenarnya sekali, bisa Pak. dimanfaatkan sebagai tempat pembelajaran, tapi itu tidak dimanfaatkan. Tidak dimanfaatkan. Guru selalu melaksanakan proses yang monoton begitu terus, selama kasih catatan, jadinya anak-anak bosan seperti itu ya. Baik, Ibu Fit mau dapatkan apa dari percakapan ini? Yang saya ingin dapatkan Pak, saya berharap akan adanya sebuah perubahan tentunya dalam pembelajaran di sekolah. Artinya guru-guru itu bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Seperti itu Pak, itu perubahan yang saya inginkan atau ingin saya dapatkan dari percakapan hari ini. Ibu Fit mengharapkan ada perubahan proses Iya. pembelajaran di sekolah Iya. sehingga nanti anak-anak tidak bosan. Khususnya perubahan pada guru ya Ibu ya. Iya Pak. Kalau boleh tahu perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Ibu? Iya, jadi Pak Fred begini, kan tadi LCD itu banyak, lalu alam itu bisa dijadikan sumber pembelajaran. Jadi perubahan yang saya harapkan sekali dari teman-teman atau rekan-rekan guru saya ini adalah mereka melaksanakan pembelajaran dengan metode, media, model yang bervariatif dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada ini. Jadi kalau pakai LCD kan teman-teman atau rekan guru itu bisa melangsungkan pembelajaran mungkin dengan PowerPoint, menonton video, atau mungkin dengan quiz wizard, dan masih banyak lagi yang lain. Lalu alam ini kan bisa dijadikan sumber belajar, apalagi kalau mungkin mata pelajaran IPA seperti itu Pak, atau mungkin mencari inspirasi untuk berpuisi, kan bisa diajak ke alam seperti itu. Jadi perubahan yang saya inginkan adalah teman-teman atau rekan-rekan guru di sekolah itu melaksanakan pembelajaran itu dengan model, metode, media yang bervariatif. Tidak monoton lagi Pak. Intinya Ibu Fitri mengharapkan perubahan proses pembelajaran yang lebih bervariasi dari para guru ya, sehingga siswa atau anak didik itu tidak bosan lagi. Tidak bosan. Ya. Ya, kalau diberi skor angka 1 sampai 10, kira-kira kondisi seperti apa di sekolah saat ini, kira-kira di level mana ya dari segi proses pembelajarannya itu? Jadi di sekolah kira-kira levelnya 4 sampai 5 lah Pak. 4 sampai 5 itu Iya. maksudnya seperti apa? Jadi sesungguhnya di sekolah kan jumlah gurunya ini Pak ada sekitar 20-an lebih. Ada puluhan. Iya, 20-an.
dan beberapa guru itu sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif, baik dari segi media, model maupun metode pembelajaran. Dan karena itu makanya mungkin skornya masih 5 Pak, karena lebih banyak yang masih menggunakan metode serama. Oh, berarti sebagainya sudah melaksanakan pembelajaran yang bervariasi, tapi lebih sedikit ya. Masih lebih banyak guru yang pakai metode ceramah atau gaya-gaya lama lah. Iya, benar Sehingga Pak. Ibu Fit kasih skor 5. 5, masih di 5. Untuk terjadi perubahan di sekolah khusus dalam proses pembelajaran itu, Ibu Fit punya target nggak? Mau mencapai angka berapa ini? Dari 5 mau naik ke angka berapa? Iya, kalau target pasti ada Pak, pasti ada. Tapi saya maunya perlahan saja dulu. Perlahan. Iya, jadi kalau mungkin dari 5 di tahap awal ini ya ke-7 lah Pak. Ke-7. Iya, ke-7 lah seperti itu. Langkah-langkah apa yang Ibu Fit rencanakan atau sudah pikirkan untuk mencapai angka 7 itu, perubahannya itu? Iya, saya mungkin berpikir Pak untuk melakukan mentoring atau pendampingan terlebih dahulu kepada guru-gurunya. Setidaknya saya mencoba untuk berbagi praktik baik di sekolah. Baik. Iya. Berarti ada 2 ya? Mentoring. Iya, mentoring Pak, mentoring dulu. Mentoring. Selain mentoring mungkin ada lagi yang terpikirkan Iya. untuk mencapai perubahan sampai ke angka 7 itu? Kalau yang lainnya Pak, oh iya, selain mentoring bisa juga sosialisasi atau workshop Pak. Jadi mungkin mentoring ini khusus bagi teman-teman yang memang sudah punya niat tapi bingung mau mulai dari mana, tapi mereka sudah punya niat untuk pembelajaran saya harus berubah gitu. Jadi kami akan kualifikasikan terlebih dahulu mana teman-teman yang memang punya niat untuk merubah metode model media pembelajaran menjadi bervariatif, dan mana yang hanya sekedar ingin tahu dulu. Kalau yang ingin tahu mungkin diberikan sosialisasi atau workshop, sedangkan kalau yang benar-benar ingin merubah, itu kami lakukan mentoring dulu Pak. Jadi ada 2 alternatif ini ya, ada untuk 2 alternatif. membuat perubahan sampai ke angka 7 itu nanti. Iya. Ada mentoring dan juga workshop. Workshop, Tadi Ibu Fitri sudah ceritakan untuk mentoring nanti khusus untuk Bapak Ibu guru yang punya kemauan, punya niat untuk berubah. Sedangkan untuk yang bertahan pada gaya-gaya lama, mungkin lewat sosialisasi saja dulu, lewat workshop seperti itu ya. Iya benar Pak. Tapi yang nanti lebih dulu Ibu lakukan mentoring atau workshop ini? Yang pertama kali saya lakukan mungkin secara menyeluruh dulu Pak. Iya, saya lakukan sosialisasi atau workshop dulu. Setelah itu mungkin kan pengenalan dulu di awalnya. Kemudian nanti di sana akan ada kualifikasi lebih lanjut, sehingga pada akhirnya yang memang berniat sekali untuk merubah akan dilakukan mentoring. Untuk posisi sekarang menurut Ibu Fitri yang paling penting itu mendesak itu mentoring atau sosialisasi lewat workshop begitu? Kalau yang paling penting sih Pak, mentoring sih. Mentoring paling cepat ya. Mentoring paling cepat. Oke. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa Ibu Fitri tadi punya masalah di sekolah di mana anak-anaknya bosan karena proses pembelajaran gitu-gitu aja. Padahal di sekolah banyak potensi, banyak peluang, kemungkinan untuk melaksanakan pembelajaran lebih bervariasi. Tapi itu tidak terjadi di sekolah. Dan Ibu Fitri sangat mengharapkan ada perubahan. Dan untuk melaksanakan perubahan itu tadi Ibu Fitri ada 2 alternatif, ya, mentoring dengan workshop, sosialisasi lewat workshop ya. Tapi nanti yang lebih dulu, lebih cepat, lebih diutamakan Ibu Fitri mentoring. Sih, Pak. Iya. Kira-kira kapan ini mentoringnya? Mungkin besok, lusa, minggu depan atau bagaimana? Mungkin perencanaan dulu Pak, beberapa 2 hari ke depan. Setelah itu langsung lakukan mentoring. Karena kan kami saya harus kualifikasi dulu mana teman-teman yang memang berniat untuk di mentoring. Dipetakan dulu. Iya, seperti itu dia Pak. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang bisa Ibu Fitri ajak untuk bantu. Oh, iya. Bantu Ibu Fitri menggolkan niat untuk melaksanakan perubahan ini. Benar Pak. Ada Pak. Jadi di sekolah itu sudah ada 2 teman yang juga guru penggerak. Oh, ada guru penggerak juga. Iya, ada guru penggerak. Jadi saya pikir saya bisa berkolaborasi dengan kedua teman saya ini, dan kedua teman saya ini juga menunjukkan ketertarikan untuk menggerakkan perubahan itu di sekolah Pak. Jadi benar luar sekali. biasa, dan Ibu Fitri harus bersyukur ya ada juga teman guru penggerak di sekolah
ya, yang juga lagi bersemangat untuk membuat perubahan seperti Ibu Fitri. Ya. Iya. Baik, Ibu Fitri, kita sudah di penghujung sesi ini. Kira-kira apa yang Ibu Fitri dapatkan dari percakapan singkat ini? Saya mendapatkan banyak hal Pak hari ini. Pemikiran saya jadi terbuka bahwa oh iya, kalau saya ingin melakukan perubahan khususnya untuk siswa, saya harus mulai dari gurunya dulu. Dari guru. Iya. Dan saya juga tadi sudah dikuatkan oleh Bapak bahwa salah satu hal yang bisa dilakukan selain mentoring itu ada sosialisasi atau workshop juga. Kemudian dari apa yang Bapak, pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan tadi, ternyata benar bahwa saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya yang ada di sekolah. Seperti itu. Jadi apa yang mau kami lakukan ini dampaknya tentunya akan ke siswa Pak. Akan ke pembelajaran yang bervariatif. Oke, luar biasa Ibu Fitri. Sukses ya. Terima kasih, Saya Pak. sangat penasaran menanti cerita baru dari Ibu Fitri terkait perubahan yang terjadi. Mudah-mudahan target dari angka 5 ke angka 7 tercapai ya. Amin Pak, amin. Harus. Oke, kita bertemu lagi di sesi coaching berikutnya nanti. Siap. Saya menanti cerita baru dari Ibu Fitri. Siap Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Salam Terima sehat kasih. dan bahagia. Salam bahagia, bahagia bersama Pak. Oke. Oke, baik Pak Fred. Tadi saya sudah mengamati kegiatan coachingnya. Oke, terima kasih. Ya, bagaimana tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Fit itu, prosesnya sudah berjalan lancar menurut Pak Fred? Iya, tadi coachingnya sangat asik ya, dan Ibu Fitri juga sangat antusias menceritakan permasalahannya, dan saya sangat senang tadi Ibu Fitri sudah bisa menemukan sendiri dan punya rencana aksi untuk membuat perubahan di sekolahnya. Dia sudah menceritakan masalahnya di sekolah, dan dalam coaching tadi dia menemukan solusi yang terbaik untuk memecahkan permasalahan. Saya sangat senang. Oke, baik Pak Fred. Setelah melakukan observasi bersama coach tadi, Ibu Fitri, ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan kepada Pak Fred terkait siap. kegiatan tadi ya. Siap. Oke, terkait indikator pencapaian dari kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Fred saat pra supervisi, yaitu coach bisa menggali segala potensi yang ada dalam dirinya saat kegiatan coaching berlangsung, terutama saat mengutarakan rencana aksi yang akan dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Apakah yang sudah Pak Fred lakukan tadi? Saya kira tadi saya sudah seperti saya sampaikan di awal tadi, saya mau kembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan bobot. Saya rasa tadi dalam proses coaching tadi saya sudah jalankan itu ya. Saya sungguh mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Fitri, sehingga saya juga menyampaikan pertanyaan, dan pertanyaan saya tadi sungguh memancing, menggerakkan Ibu Fitri sehingga dia bisa akhirnya tadi bisa menemukan sendiri strategi untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diperbincangkan tadi. Ya, tadi saya sungguh mendengarkan Ibu Fitri, dan pertanyaan-pertanyaan saya juga saya kira ya cukup pas tadi. Ya. Tidak tahu dari pengamatan Ibu Narti sebentar. Oke, baik Pak Fred. Apa yang membuat Pak Fred menilai demikian? Iya, sampai saya menilai demikian dari ekspresi Ibu Fitri tadi, dia antusias menceritakan permasalahannya, dan ujung-ujungnya apa yang diharapkan tercapai. Dia bisa menemukan langkah-langkah yang akan dia buat untuk memecahkan masalah yang dia keluhkan di sekolah itu. Soal para siswa yang bosan dengan kegiatan pembelajaran. Dan lewat coaching tadi, Ibu Fitri sudah menemukan dua alternatif pilihan yang akan dia lakukan. Kalau tidak salah tadi mentoring dengan workshop. Begitu. Oke. Baik Pak Fred, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh sekali. Oke, baik Pak Fred. Itu yang saya harapkan. Setelah saya mengamati tadi pada saat melakukan coaching, Pak Fred sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Terima kasih. Ya, Pak Fred juga sudah menanyakan tujuan percakapan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach, dan Pak Fred juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi Iya. atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan
dan juga berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar dapat menjalankan rencana aksinya dengan baik. Oke. Ya. Lalu saya juga melihat Pak Fred itu sangat fokus. Iya, terima kasih. Iya, Pak Fred fokus mendengar dengan baik dan artinya itu ada presence atau kehadiran penuh. Terima kasih. Ya. Kemudian Pak Fred juga sudah mendengarkan aktif dan Pak Fred juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Koci tadi. Kalau dari angka 1 sampai 10 kira-kira Ibu Narti kasih poin berapa saya ini? Hari ini saya menilai Pak Fred sudah di angka 8. Aduh, terima kasih. Iya, mudah-mudahan bisa meningkat ke 9 atau bahkan ke 10. Iya, terima kasih. Dan untuk sampai ke sana saya selalu butuh Ibu Narti. Siap, Untuk siap. observasi saya. Oke, Pak Fred. Luar biasa untuk proses coaching yang sudah Pak Fred lakukan hari ini. Iya. Sukses ke depannya dan semoga diberikan kemudahan pada proses coaching-coaching selanjutnya. Gitu. Tapi ada satu pertanyaan Pak yang mau saya tanyakan kembali ke Pak Fred. Minta maaf. Kedepannya ini kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan setelah melakukan proses coaching hari ini? Iya, karena 3 kompetensi ini ya, yang jelas untuk sampai ke angka 10 itu butuh proses ya. Sehingga kedepannya tetap ketiga kompetensi ini tetap perlu dikembangkan dengan sering-seringlah bercakap-cakap coaching dengan teman-teman yang punya masalah. Yaitu di sana latih mendengarkan, latih menyampaikan pertanyaan berbobot agar teman-teman yang membutuhkan bantuan kita lewat proses coaching itu dapat tercapai tujuannya. Dan kedepannya juga saya tetap penasaran menanti cerita-cerita baru dari Ibu Fitri. Dari situ saya bisa menilai apakah proses coaching saya bermanfaat tidak untuk coaching saya Ibu Fitri. Selain untuk coaching dengan rekan-rekan guru lain juga, saya tetap menanti cerita-cerita baru dari Ibu Fitri terkait perkembangan yang ada. Dan juga tentunya butuh sekali observasi penilaian masukan dari Ibu Narti. Siap. Ke depannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Fred untuk sama-sama. proses coachingnya. Selamat buat Pak Fred. Sukses selalu ke depannya. Salam dan bahagia. Oke, terima kasih Ibu Fitri. Salam sehat dan bahagia.